Dan sebetulnya itu ada ruhnya di teman-teman gitu. Artinya nanti jika teman-teman ingin lebih menukik lagi, itu bisa melahirkan, nah itu catatannya, melahirkan walhi di daerah, bukan membentuk atau dibentuk. Sebagai regenerasi di dalam amanat undang-undang itu bahwa keadilan lingkungan hidup itu harus adil terhadap antar generasi. Nah, itu pun diungkapkan di forum internasional. Jadi artinya bahwa teman-teman itu memiliki kesempatan untuk melakukan apapun kebaikan terhadap lingkungan hidup. Entah dengan cara penanaman, entah dengan cara melakukan diskusi-diskusi. Yang lebih ekstrimnya teman-teman melakukan perlawanan terhadap pemerintah, itu adalah cara yang bisa teman-teman lakukan. Nah, kami di Walhi itu sudah mencatat sejak lama bahwa kejadian-kejadian bencana yang ada di kita itu kebanyakan bukan karena bencana alam, tapi lebih banyak karena bencana ekologis. Tadi 5:30 itu dari Kabupaten Bekasi. Dari Bekasi. 11 berangkat ke sini. Oke, mantap. Dan hari ini kita bisa bertemu dengan teman-teman luar biasa. Perjalanan panjang ya. Di tengah kesibukannya sempat hadir. Sekarang dari perspektif Walhi begitu. Nah, tampaknya ada tadi yang kira-kira kurang bisa dipertajam lagi. Kemudian tadi satu ada yang media literasi, bisa cerita. Langsung saja, jadi temu bicara Kenal Medan ke-32 ini kan panjang ya perjalanan. Sayang kalau nanti kita Jadi teman-teman, secara demokrasi Walhi ini nggak ditunjuk, tapi dia dilahirkan oleh organisasinya itu di wilayahnya masing-masing. Kepulauan ini Walhi itu di Gorontalo itu belum ada, lalu di Maluku belum ada, tapi Maluku Utara sudah ada. Nah, kenapa belum ada teman-teman? Karena Walhi ini tidak pernah dibentuk oleh walhinya. Jadi misalkan di Gorontalo belum ada, di Papua Barat belum ada, yaitu karena inisiatif organisasi yang berada di Papua dan yang berada di Gorontalo. Kalau di Jawa itu Banten belum ada. Misalkan dari Banten, itu yang berinisiatif, nanti kemudian kami verifikasi, lalu kemudian singkat cerita lahirlah Walhi. Jadi Walhi itu nggak pernah ditunjuk di satu tempat. Jadi inisiatif dari organisasi-organisasi yang tadi itu dan pengalaman pertemuan kami seluruh 28 provinsi Walhi, kebanyakan ya teman-teman anggota Walhi itu teman-teman pecinta alam. Hampir sekitar 60% anggota Walhi itu adalah pecinta alam. Jadi, nah kalau misalkan di Gorontalo belum ada, nah teman-teman pecinta alam ini bisa melakukan inisiatif untuk membentuk Walhi misalkan di Gorontalo. Nah tapi secara jujur mau saya sampaikan, kemarin teman-teman di Gorontalo itu sudah ada rekomendasi ingin ini tersebar. Sekarang itu ada di 28 provinsi. Jadi paling ujung ke ujung, ya udaranya kita punya angin dan matahari. Next. Ini teman-teman semuanya, jadi macam-macam sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu menurut kita di Walhi itu terbagi 3. Jadi yang pertama ada sumber daya alam terbarukan, itu ada flora dan fauna. Lalu sumber daya alam tidak terbarukan atau akan habis, itu ada minyak bumi, gas alam dan mineral. Lalu ada sumber daya alam tidak pernah habis, itu ada matahari, angin dan gelombang laut. Ya tentunya teman-teman semuanya bahwa manfaat dari SDA ini sebagai daya dukung kehidupan. Next. Nah ini teman-teman juga yang kami catat di Walhi. Jadi kami mengklasifikasi 2 di Walhi ini. Yang pertama, kerusakan lingkungan hidup ini, 1 itu ditimbulkan oleh faktor alam atau bencana alam. Lalu berikutnya ada
faktor manusia atau bencana ekologi. Nah, ini kenapa kami merahi? Nah, kami di Walhi itu sudah mencatat sejak lama bahwa kejadian-kejadian bencana yang ada di kita itu kebanyakan bukan karena bencana alam, tapi lebih banyak karena bencana ekologis. Jadi kami mengakumulasi bahwa bencana ekologis ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang berlebihan, kemudian timbul bencana. Itu kenapa kita bilang bencana ekologis. Jadi kalau di wilayah teman-teman ada banjir, ada longsor, ada banjirop, terus ada angin puting beliung. Nah, itu bagian daripada bencana ekologis, bukan bencana alam. Gunung Merapi, gempa bumi itu bagian daripada bencana alam. Tapi kalau yang tadi saya sampaikan itu bukan. Itu adalah aktivitas yang berlebih yang dilakukan oleh manusia. Salah satunya kalau Walhi bilang itu adalah dari kebijakannya juga yang dilakukan. Next. Nah, ini teman-teman peta di provinsi sebagai regenerasi di dalam amanat undang-undang itu bahwa keadilan lingkungan hidup itu harus adil terhadap antar generasi. Nah, itu pun diungkapkan di forum internasional. Jadi artinya bahwa teman-teman itu memiliki kesempatan untuk melakukan apapun kebaikan terhadap lingkungan hidup. Entah dengan cara penanaman, entah dengan cara melakukan diskusi-diskusi. Yang lebih ekstrimnya teman-teman melakukan perlawanan terhadap pemerintah, itu adalah cara yang bisa teman-teman lakukan. Karena ternyata keadilan ekologis itu adalah keadilan antar generasi. Jadi nggak cuma kita nikmatin di usia kita saja, atau kalau kita bicara dewasa, teman-teman nanti menikah, punya anaknya, terus punya cucunya. Pantai di pesisir selatan. Next. Nah, ini teman-teman, ini kalau ini kondisi pantai utara di Jawa Barat. Jadi kalau tadi saya menyimak sedikit karena baru datang, tadi juga dari DLH bicara soal mangrove. Ya memang teman-teman semuanya di kota aja atau di kabupaten aja gitu. Itu cuma memastikan aja. Jadi teman-teman terima kasih teman-teman sudah ada di sini. Saya juga terima kasih ke teman-teman panitia sudah mengundang kita atau Walhi, spesifik Walhi di Jawa Barat. Tadi juga saya sempat lihat ada Walhi Jambi kalau nggak salah yang pakai apa itu tote bag atau apa ya. Tadi ada sebagai penyeimbang gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak berpihak kepada rakyat, Walhi hadir di sana. Nah, yang menggembirakan adalah Walhi tumbuh dari mahasiswa pencinta alam gitu. Dan sebetulnya itu ada ruhnya di teman-teman gitu. Artinya nanti jika teman-teman ingin lebih menukik lagi, itu bisa melahirkan. Nah, itu catatannya, melahirkan Walhi di daerah, bukan membentuk atau dibentuk, tetapi saya mencatat dari Kang Capung, Walhi bisa tumbuh di daerah, lahir gitu. Prosesnya, nah itu nanti akan kita diskusikan lebih lanjut di pertemuan-pertemuan lanjut yang informal lah. Tapi biasanya kalau pertemuan-pertemuan yang informal itu lebih menghunjang ya gitu, lantaran rencana tindak lanjut detail teknisnya itu akan lebih kuat gitu kan. Sampai tadi kan tukaran kontak kayak gitu, oke sambungin, direkomendasikan ke teman di Bandung dan lain-lain. Nah, ini gerakan mahasiswa pencinta alam, aktivis, itu sebetulnya kan rekomendasi itu kan, saling merekomendasikan. Saya bergembira ketika Kang Capung sudah membuka ruang itu, memberi rekomendasi. Nah, itu sebetulnya untuk menjaga kewarasan gitu ya. Karena ini yang sebetulnya akan menumbuhkan NGO itu akan bermartabat dan dia punya kedirian.